Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Bapak Eko. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Bapak Muhammad Usman. Yang kami hormati Bapak Suratman, selaku Kasih Operasional Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar orientasi, pengenalan dan etika pada instansi bagi P3K pemerintah Kota Surakarta di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Antonius Satria Diatma. Kemudian saya di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta ini menjabat sebagai analis kebakaran pertama. Apa itu analis kebakaran pertama? Untuk yang pertama, tugas dan fungsi sebagai analis menurut Menpan nomor 17 tahun 2019 tentang analis kebakaran. Yang pertama, yakni persiapan pemeriksaan bangunan gedung. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung. Yang ketiga, penyusunan laporan pemeriksaan bangunan gedung. Yang ketiga, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Yang keenam adalah penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran. Kemudian penanganan resiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan investigasi pasca kebakaran. Untuk orientasi ini, yang melatar belakangi saya mengambil judul antara lain yang pertama adalah P3K sebagai SDM aparatur atau sering disebut birokrat wajib memberikan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas serta profesional kepada masyarakat sebagai pelanggan. Oleh karena itu, P3K dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, dan beretika, mempunyai wawasan global, serta memiliki kompetensi yang tinggi. Kemudian yang kedua, yakni melaksanakan tugas sebagai perencana, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Untuk yang ketiga, mewujudkan dan mendukung misi Kota Surakarta. Yang ketujuh, yakni mengarah ke Surakarta Tangguh. Dan yang terakhir yang menjadi latar belakang saya mengambil judul peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pemadam kebakaran guna mewujudkan SDM yang tangguh, yakni adalah terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Untuk judul ini saya ambil dan melatar belakangi yakni isu yang ada di Renja tahun 2023. Kemudian sebagai tujuan saya mengambil judul yakni yang pertama adalah mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK ataupun wilayah manajemen kebakaran. Kemudian yang kedua, membentuk aparatur pemadam kebakaran yang sigap, tanggap, dan terampil. Untuk yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk yang keempat adalah meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota. Untuk tujuan saya mengambil judul ini, untuk yang pertama adalah mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK atau wilayah manajemen kebakaran. Untuk yang kedua, yakni membentuk aparatur pemadam kebakaran yang sigap, tanggap, dan terampil. Untuk yang tiga, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk yang terakhir atau yang keempat, yakni meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Kemudian terkait penyelesaian isu yang ada di dalam pengambilan judul, untuk kebutuhan yang diperlukan terkait penyelesaian isu yang ada, yang pertama adalah fasilitas pelatihan dan diklat dari BKSDM. Dalam hal ini kaitannya dengan pelatihan maupun diklat, besar harapan kami semua ditopang ataupun difasilitasi dari BKSDM yang kaitannya dengan diklat maupun pelatihan. Untuk yang kedua, pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Dalam peningkatan kapasitas ini dituntut
untuk para SDM khususnya di pasukan. Harus mempunyai SDM-SDM yang mampu dalam penanganan kebakaran nantinya di lapangan. Kemudian terkait dengan fasilitas pelatihan dari BKSDM, yakni penyelenggaraan diklat bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan diklat Damkar 1 maupun Damkar 2 maupun rescue maupun inspektur. Besar harapan kami dari dinas mungkin bisa difasilitasi terkait dengan diklat-diklat yang ada, khususnya diperuntukkan untuk SDM-SDM yang berada di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta, untuk anggota yang bekerja di lapangan dan bekerja sebagai aparatur pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Untuk yang kedua, pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran ini dilaksanakan secara mandiri ataupun dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri, di mana pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Pemadam dengan menggunakan pembiayaan APBD yang ada di OPD. Untuk permasalahan dalam menghadapi yang ada, itu yang pertama adalah kami permasalahan di keterbatasan anggaran. Itu yang paling utama di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, karena keterbatasan anggaran ini untuk peningkatan SDM kami sangat minim. Untuk yang kedua, belum adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap kepastian ataupun karir dan jaminan sosial bagi petugas pemadam kebakaran. Kemudian yang tiga, tingkat kepatuhan dan disiplin anggota yang rendah terhadap SOP yang sudah ada. Dan yang keempat, yakni masih minimnya kesadaran anggota dalam pentingnya peningkatan SDM, aparatur, dan petugas pemadam kebakaran di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Maksudnya, dalam hal ini kita harus merubah mindset daripada teman-teman yang ada, khususnya yang ada di lapangan, terkait pentingnya peningkatan kapasitas aparatur ini, yang notabene adalah sebagai penunjang utama dalam kinerja sehari-hari, dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman, evakuasi, maupun penyelamatan yang sekupnya membahayakan keselamatan manusia. Dalam hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mewujudkan bagaimana membina anggota yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta ini menjadi anggota yang tangguh dan siap untuk dalam kegiatan pemadaman maupun evakuasi dalam pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Surakarta ini. Untuk penyelesaiannya yang harus dipersiapkan dalam peningkatan kapasitas pembinaan aparatur pemadam kebakaran, yakni yang pertama yang harus kita persiapkan adalah menganalisa ataupun kebutuhan yang diperlukan sama anggota. Dalam kaitan menganalisa ini, kita menggunakan sistemnya adalah wawancara kepada anggota yang ada di bawah, mulai dari Danton, Danru, hingga rescue, hingga anggota yang ada di lapangan yang di bawah kendali bidang penyelamatan dan pemadaman di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Untuk yang kedua, yakni merencanakan kegiatan. Kaitan dengan kegiatan, kita rencanakan sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil wawancara dari teman-teman yang ada di, khususnya di pasukan, apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang mereka perlukan di lapangan, apa yang mereka harus persiapkan nantinya untuk kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setelah adanya perencanaan. Setelah adanya perencanaan, apa tadi sudah kita rucutkan, apa yang harus dipersiapkan, apa yang sudah direncanakan, kita breakdown menjadi suatu kegiatan dalam jangka 1 tahun. Mulai bulan pertama, ketiga, keenam, dan seterusnya. Apakah ini pelatihan ini secara bulanan atau triwulan, itu nantinya akan menjadi acuan utama dalam perencanaan kegiatan ini hingga pelaksanaan nantinya. Untuk yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi, dalam kaitan evaluasi adalah
kita mencari apa yang kemarin kita sudah berikan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Apakah masih ada kekurangan, mungkin ada masukan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari evaluasi dari kegiatan, mulai dari analisa, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga nantinya kita mendapatkan informasi secara utuh dari hasil kegiatan evaluasi yang ada. Ini adalah yang pertama tadi, menganalisa. Menganalisa yang diperlukan mulai dari bawah. Apa aja yang harus kita persiapkan? Itu yang pertama adalah tujuan daripada pelatihan. Apakah tujuan dari pelatihan itu hanya happy-happy? Atau mungkin hanya bersenang-senang? Itu yang harus kita persiapkan. Kemudian yang pertama adalah menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan ini kaitannya dengan penambahan entah itu materi di lapangan, materi teknik, materi fisik, dan sebagainya. Itu harus kita gali, kita harus analisa. Jangan sampai kita salah dalam pemilihan, mungkin metode pelatihannya, ataupun salah memilih dalam pelaksanaan pelatihannya nantinya. Kemudian di situ ada memperbaiki sikap dan mental. Maksudnya bagaimana? Kita harus siap. Kita di lingkupnya adalah pelayanan masyarakat, kita harus siap dan sigap, serta mental yang tangguh. Jangan sampai teman-teman yang di lapangan tidak kita bekali dengan sikap dan mental sebagai seorang petarung, tapi harus humoris juga. Itu bagian dari berakhlak, harus bisa berkolaborasi, harus bisa menempatkan diri, harus berkomunikasi dengan siapa, kemudian stakeholder mana saja, itu harus bisa. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran belajar. Inilah yang penting harus kita analisa. Karena apa? Karena mungkin saat ini teman-teman di zona nyaman. Di zona nyaman yang kaitannya mungkin sulit untuk ajak kita maju. Maka dari itu harus kita analisa dari awal. Dari awal kita harus analisa bagaimana nantinya, ke depannya, apakah bisa diajak maju, dan kita untuk kesadaran dalam pelatihan ataupun belajar ini harus kita tumbuhkan sejak dini. Karena apa? Semakin modern, semakin canggih, semakin maju dalam teknologi, itulah mengapa kita harus menganalisa dari yang paling bawah tadi. Yang terakhir adalah belajar keterampilan baru. Inilah di dunia pemadam khususnya, semakin lama, semakin kesini, itu peralatan semakin modern. Kaitannya dengan peralatan yang ada, mungkin dulu kita tidak mengenal yang namanya sistem dalam evakuasi, sekarang ada macam-macam sistem dalam evakuasi. Kemudian mungkin dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman, itu banyak juga sistem-sistem baru yang digunakan di lapangan nantinya. Biar apa? Biar pada pelaksanaan kegiatan di lapangan nantinya efektif dan efisien. Tidak terlalu lama, kemudian ini lebih terjangkau, tidak menimbulkan rasa mungkin yang berlebih di masyarakat. Rasa nyaman itu bisa tumbuh, rasa ngayomi itu bisa ada di tengah-tengah masyarakat dengan hadirnya pemadam yang berkompeten tadi. Kemudian yang kedua adalah strategi pelatihan. Apa itu strategi pelatihan? Dalam pelatihan kita tidak mungkin langsung menjangkau ataupun kita langsung memberikan pelatihan yang ada. Tapi dari hasil analisa, apa sih yang dibutuhkan teman-teman di lapangan? Apakah butuh tekniknya, ataukah butuh mungkin fisiknya, ataukah butuh secara teknologinya? Ini yang harus kita gali. Dengan strategi pelatihan ini adalah salah satu faktor ikut menentukan efektivitas nanti pada waktu pelaksanaan pelatihan. Jadi dalam proses pelatihan nantinya efektif dan efisien, efektif dalam waktu, efisien dalam penganggaran. Kemudian kaitannya dengan perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan adalah tahapan perencanaan untuk dalam proses pelaksanaan pelatihan tadi. Yang pertama dari mana? Kita mencari referensi. Referensi yang kita gunakan adalah dari modul Kementerian Dalam Negeri yang kaitannya dengan pemadam kebakaran. Untuk yang kedua adalah pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan, peningkatan kapasitas, dan pembinaan aparatur pemadam kebakaran. Untuk yang ketiga, pemilihan teamwork. Ini sangat penting.
Kenapa? Dalam pemilihan teamwork ini adalah salah satu utama dalam kita pondasi membentuk pelatih ataupun membentuk pelatihan yang efektif dan efisien. Notabene mungkin kita melibatkan Danton, Danru yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Makanya itu dari teamwork ini nantinya akan mengerucut menjadi pelatihan ataupun peningkatan SDM yang tangguh, kemudian yang bermanfaat bagi dinas dan bermanfaat bagi kota Surakarta. Perencanaan materi. Kalau perencanaan materi ini sangat panjang karena materi yang kita butuhkan itu mulai dari teknik maupun fisik. Jadi di Dinas Pemadam Kebakaran ini khususnya untuk teman-teman yang ada di lapangan itu yang sangat dibutuhkan hanya 2 materi, terutama materi fisik. Di sini sudah tertulis atau sudah mengerucut dari hasil evaluasi, hasil daripada analisa tadi yang dibutuhkan hanya 2, materi tentang fisik dan materi tentang teknik. Coba kita gali bersama tentang apa itu yang materi fisik yang dibutuhkan teman-teman di lapangan. Itu sangat penting. Kaitannya apa? Jangan sampai nanti apa yang kita berikan materi ini tidak bermanfaat ataupun tidak berguna untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita atau pasukan yang ada di lapangan. Contoh yang perlu kita persiapkan di materi fisik, yang pertama adalah kekuatan fisik. Kemudian yang kedua adalah kemampuan daya tahan, endurance. Yang ketiga adalah kemampuan daya atau powernya. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Yang kelima adalah kelenturan. Yang keenam adalah kelincahan. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Inilah item-item yang dibutuhkan daripada teman-teman. Apa sih yang harus dipersiapkan dalam kekuatan fisik di Dinas Pemadam Kebakaran, khususnya dalam pembinaan aparatur? Ini banyak yang kita butuhkan di fisik. Yang pertama adalah ada push up, kemudian ada sit up, ada back up, ada pull up. Ini adalah bagian dari kekuatan fisik tadi. Di tempat kita mungkin ini sudah berjalan dan ada di dalam PUDD, yaitu Peraturan Urusan Dinas Dalam. Ini sudah ada, tinggal kita mengembangkan untuk menjadi SDM yang tangguh untuk itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah daya tahan. Ini kaitannya dengan daya tahan tubuh masing-masing anggota karena sangat penting digunakan. Karena apa? Pemadaman itu tidak mengenal waktu, apakah singkat ataukah lama. Maka dari itu kita harus mempunyai kemampuan fisik atau kemampuan daya tubuh yang bagus. Untuk latihannya macam-macam. Jadi ada lari, kemudian di situ ada modul-modulnya, ada maraton, sirkuit training, interval training. Ini yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan power atau daya untuk kemampuan mempergunakan kekuatan maksimal. Karena apa? Yang kita gunakan adalah otot tangan dan otot kaki, itu harus kuat. Maka dari itu jangan sampai pelatihan ini sampai gagal dan salah dalam memberikan materi kepada anggota. Ini kecepatan sama kaitannya dengan lari tadi, speed yang kita butuhkan. Kemudian kelenturan. Kenapa kita butuh kelenturan? Karena yang kita nanti di lapangan itu tidak hanya mungkin bidang datar, namun juga gedung-gedung tinggi yang membutuhkan kelenturan daripada anggota masing-masing agar bisa mampu untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kemudian kelincahan. Ini juga sangat diperlukan untuk anggota. Kemudian ada keseimbangan, koordinasi. Maksudnya koordinasi biar sinkron antara apa yang kita pikirkan dengan yang kita lakukan, biar sinkron. Kemudian ini terkaitannya dengan materi teknik seorang pemadam kebakaran ataupun seorang anggota pemadam kebakaran yang notabene adalah nantinya menjadi penakluk-penakluk api. Dari materi teknik ini harus bisa memahami apa itu tentang perilaku api. Ini yang paling utama dan yang paling pertama harus mengetahui. Poinnya adalah di mana?
di mana itu titik api itu menyala, kemudian apa saja yang menyebabkan api, kemudian apa itu tetrahedron, kemudian tumbuh kembangnya api bagaimana, kemudian klasifikasi kebakaran, ini harus dimiliki oleh seorang anggota pemadam kebakaran. Jangan sampai materi teknik ini ditinggalkan. Maka dari itu dalam perencanaan modul ataupun perencanaan kegiatan untuk notabene peningkatan kapasitas ini harus ada. Karena apa? Kalau tidak sering kita latih, tidak sering kita berikan ke anggota, mungkin akan lupa dan sebagainya. Kemudian materi teknik yang kedua adalah tentang pengetahuan tentang APAR. Itu sama kaitannya dengan tupoksi sebagai seorang anggota pemadam kebakaran. Alat-alat apa aja yang bisa digunakan untuk pemadaman, kemudian jenisnya apa saja, itu harus bisa memahami, mulai dari jenis aparnya, kemudian berapa ukurannya, diperuntukkan untuk apa. Jangan sampai kita sebagai seorang pemadam kebakaran salah dalam pemilihan alat untuk penanganan kebakaran. Kemudian memahami tentang alat proteksi kebakaran. Ini juga sangat penting, karena apa? Karena di kondisi di lapangan khususnya pada saat pemadaman di gedung tinggi, ini kita harus mengetahui mana alat proteksi aktif, mana alat proteksi pasif, itu harus kita pahami. Sama teman-teman yang ada di lapangan, harapannya bisa memahami, oh ini toh yang namanya alat proteksi aktif, yang harus bagaimana perlakuannya, kemudian alat pasif itu bagaimana perlakuannya. Seorang petugas pemadam kebakaran harus memahami itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami penggunaan APD. Ini juga harus sering kita berikan pemahaman ini kepada anggota yang kaitannya dengan alat pelindung diri. Mengapa? Karena mungkin di lapangan kita mengabaikan tentang APD ini. Khususnya helm, kemudian baju tahan panas, kemudian harfik, dan sebagainya. Ini harus kita berulang-ulang, kita berikan pelatihan, berikan pemahaman kepada anggota yang bekerja di lapangan, khususnya yang ada di pasukan. Karena apa pentingnya APD ini sangat mendukung kita dalam proses pemadaman yang efektif dan efisien. Jangan sampai kita memberikan pertolongan kepada orang, namun kita sendiri tidak aman ataupun tidak safety. Inilah yang perlu diberikan pemahaman khusus kepada teman-teman yang di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami pengoperasian unit pemadam kebakaran. Yang pertama adalah mobil pompa, kemudian pompa portable, selang dan kelengkapannya, pemancar apun nozzle, kemudian tangga. Item-item ini harus bisa dimiliki ataupun dipahami oleh masing-masing daripada teman-teman yang ada di lapangan. Driver harus memahami kondisi mobilnya bagaimana, cara memasukkan PTO-nya bagaimana, cara perlakuannya bagaimana. Jangan sampai tidak memahami karakteristik daripada mobil itu, kemudian SOP-nya tidak betul ataupun tidak benar, pada saat ada operasi pemadaman tidak bisa menggunakan. Makanya kita perlu adanya pelatihan, khususnya pemberian pemahaman kepada driver ataupun operator tentang pemahaman mobil pompa ini. Jangan sampai apa yang seperti mungkin salah memasukkan gigi ataupun lupa dalam mematikan PTO itu harus dikopling dan sebagainya. Itu adalah hal yang fatal. Kemudian pompa portable ini juga harus dipahami oleh masing-masing anggota. Karena apa? Karena kaitannya dengan mungkin strategi pemadaman. Strategi pemadaman ada dinamis, ada statis. Kalau kita sudah menggunakan metode yang statis, itu berarti kita harus menggunakan pompa portable untuk sumber air dari entah sungai, embung, atau mungkin danau, atau mungkin kolam renang. Nah, setiap anggota wajib hukumnya bisa mengoperasikan pompa portable ini. Dalam metode pelatihan, kita harus memberikan pemahaman-pemahaman, khususnya kepada anggota-anggota yang di lapangan. Pentingnya kita mengetahui ataupun memahami tentang karakteristik dari pompa portable. Selang. Nah,
Ini adalah komponen utama dalam proses pemadaman. Jangan sampai kita tidak memahami daripada selang tersebut. Ini mampunya berapa bar, kemudian kopling ini mampunya berapa bar. Jangan sampai seorang pemadam ditanya seperti itu tidak tahu. Maka dari itu, dalam proses pembuatan skedul pelatihan, ini selalu kita sisipkan dalam kaitannya dengan nantinya dikolaborasi dengan formasi regu yang ada. Kemudian pemancar atau nozzle, ini peruntukannya macam-macam. Ada nozzle jet, kemudian ada nozzle variabel, ada nozzle foam. Ini harus memahami, seorang pemadam kebakaran harus memahami fungsi daripada masing-masing daripada nozzle itu tadi. Jangan sampai kita salah memilih nozzle ataupun salah memilih pemancar. Pemancarnya ukuran 1,5 kita konekkan dengan selang yang 2,5. Ataupun sebaliknya, pemancar 2,5 kita konekkan dengan yang 1,5. Mengapa? Ini harus kita masukkan dalam modul ataupun buku dalam pelatihan. Kemudian memahami ataupun orientasi situasi lapangan, arah ketinggian dan penggunaan. Kalau kompas mungkin di Kota Surakarta belum. Kalau yang paling utama adalah memahami situasi lapangan. Ini yang sangat penting yang harus dipahami oleh mungkin kalau di sini Danton dan Ru itu harus memahami kaitannya dengan situasi di lapangan. Mengapa demikian? Cepat atau tidaknya proses pemadaman itu tergantung dengan penilaian awal atau set up-nya. Dari mana kita mulai menyerang, dari mana kita harus strategi penyerangan itu dimulai, dari mana pemancar ini harus dioperasikan, itu adalah salah satu faktor utama dalam kecepatan ataupun cepatnya proses pemadaman di lapangan. Kalau di sini membaca GPS, peralatan kompas dan sebagainya, ini kaitannya dengan penyelamatan entah di hutan ataupun di gunung nantinya. Karena apa? Karena sekarang pemadam sendiri tidak hanya memadamkan api, namun juga menjadi salah satu tupoksi penyelamatan yang notabene adalah membahayakan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami koordinasi dan komunikasi, pengenalan alat operasi damkar. Maksudnya apa? Kita di sini harus memahami apa alat komunikasi yang kita gunakan, jangan sampai salah channel dan sebagainya. Dalam berkomunikasi pun juga demikian. Kita harus intens dengan IC, harus bagaimana, harus memberikan informasi apa kepada IC, harus memberikan informasi apa kepada teman kita, anggota kita yang ada di lapangan. Karena apa? Informasi ini sangat penting. Salah satu penunjang adalah keberhasilan dari pemadaman yang ada di lokasi. Salah informasi sedikit, ya sudah fatal hukumnya. Contohnya, di lokasi ada mungkin penyalaan dari PLN atau aliran listrik masih ada. Namun kurangnya komunikasi antar lini, antar regu, antar anggota yang ada di lapangan, itu bisa menyebabkan kefatalan. Bisa membahayakan anggota yang ada di lapangan. Kemudian pengenalan sistem pengendalian kejadian kebakaran, kaitannya dengan IC, SIS, Command System. Itu juga penting, karena apa? Di sini semuanya mulai dari awal sampai akhir, metode yang digunakan, kemudian pengerahan anggota, pengerahan unit dan sebagainya, ini dari pengenalan sistem pengendalian kejadian kebakaran ini. Seorang pemadam tidak mengenali pengendalian, pasti akan lama dalam proses pemadaman. Untuk yang selanjutnya adalah memahami tentang bahan B3. Kaitannya proses pemadaman di lapangan tidak hanya kita hanya kelas A, kelas B, kelas C, namun seringkali kita juga menangani tentang B3, khususnya di toko-toko yang menjual entah itu bahan-bahan kimia dan sebagainya. Maka dari itu kita harus memahami tentang lambang-lambang B3 ini. Apakah ini nanti bentuknya eksklusif ataupun meledak ataupun mudah terbakar dan sebagainya. Jadi seorang pemadam harus memahami lambang-lambang ataupun jenis-jenis bahan kimia yang ada. Inilah fungsinya kita memahami
tentang pengetahuan dasar bahan beracun dan berbahaya ataupun B3. Kemudian perencanaan kegiatan diperlukan untuk kelancaran peningkatan kapasitas tadi, mulai dari waktu kegiatan, kemudian materi yang akan diberikan, kemudian pengisi materi, kemudian kebutuhan yang diperlukan, sampai jadwal yang terorganisir. Itu yang dibutuhkan dalam perencanaan suatu kegiatan agar kegiatan pelatihan berjalan dengan efektif dan efisien. Ini adalah contoh dalam perencanaan kegiatan. Ini yang direncanakan dalam kurun 1 tahun. Di situ di bulan kedua ada peningkatan tentang fisik. 3 bulan kemudian kita ada fisik lagi. Karena apa? Fisik ini sangat menunjang dalam proses operasi pemadaman maupun penyelamatan. Seorang pemadam tanpa mempunyai fisik yang prima, pasti nantinya akan di lapangan akan cepat lelah, akan mungkin kondisinya tidak seperti apa yang bisa kita inginkan. Kemudian di situ ada teknik di bulan ke-7 dan 8. Maksudnya untuk teknik apa? Teknik di sini untuk meningkatkan kapasitas masing-masing anggota, entah kaitannya dengan penyelamatan maupun dengan pemadaman. Di penyelamatan sendiri macam-macam, bisa kita tekniknya teknik evakuasi, mulai dari sistem, kemudian tali temali, itu yang kita berikan kepada anggota. Jangan sampai penyelamatan yang kita berikan ataupun tentang materi penyelamatan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan oleh anggota yang ada di lapangan. Untuk yang pemadaman, ini materinya macam-macam, bisa formasi regu, kemudian mungkin bisa simulasi, itu salah satu utama dalam menunjang ataupun peningkatan kapasitas aparatur yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Untuk menunjukkan SDM yang tangguh, pelatihan seperti ini harus dilakukan secara terus-menerus dan terskedul sesuai dengan rencana yang ada. Kemudian ini adalah rencana kegiatan, jadi suatu kegiatan dapat berlangsung dengan baik kalau di situ ada schedule yang terstruktur. Mulai jam berapa, kemudian kegiatannya apa, instrukturnya siapa, itu harus tersusun ataupun terschedule. Ini adalah bagian dari rencana kegiatan. Untuk pelaksanaan sendiri adalah proses tahapan di mana hasil analisa dan perencanaan direalisasikan menjadi suatu kegiatan. Ini kaitannya dengan perencanaan kegiatan tadi dijadikan satu, kita memilih teamwork, siapa yang kita libatkan, siapa yang menjadi instruktur, siapa yang menjadi SO-nya, siapa menjadi support sistemnya, itu harus ada. Nah, ini adalah kegiatan di mana kegiatan itu berlangsung, kemudian apa saja yang diperlukan pada saat di lapangan harus ada. Kemudian evaluasi adalah proses tahapan terakhir setelah kegiatan berlangsung dan akan didapatkan poin-poin yang harus ditingkatkan oleh masing-masing anggota ataupun mungkin peningkatan yang kaitannya dengan SDM yang ada. Jadi di sini untuk evaluasi adalah di mana kita menarik data ataupun bisa mengasih masukan-masukan apa sih yang dibutuhkan oleh anggota yang saat ini belum tercover, atau mungkin tahun depannya kita berikan pelatihan apa yang khususnya untuk menunjang kebutuhan daripada masing-masing anggota yang ada untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang tangguh, yang cepat dan cekatan tadi. Ini adalah contoh daripada evaluasi. Evaluasi kegiatan bisa kita dapatkan dari masing-masing person anggota. Di situ ada kesehatannya bagaimana, kemudian prakteknya pemadaman bagaimana, kemudian praktek tekniknya menggunakan SCBA bagaimana, kemudian praktek untuk penyelamatannya bagaimana, di vertikalnya bagaimana, kemudian prakteknya di kesehatan. Ini juga penting karena apa? Ini contoh. Contoh. Ini belum action ya? Belum. Jadi ini adalah contohnya nanti yang akan kita goalkan. Jadi di situ ada penilaiannya bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan nantinya. Ini adalah contoh daripada evaluasi kegiatan peningkatan
aparatur. Mungkin demikian yang bisa saya seminarkan yang kaitannya dengan pembinaan aparatur dan peningkatan aparatur menjadi SDM yang tangguh, mewujudkan Surakarta yang tangguh, kemudian untuk memajukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dan memberikan pelayanan yang optimal dan yang terbaik untuk masyarakat Kota Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo. Aplaus buat Mas Satria. Oke, terima kasih Pak Satria yang sudah menyampaikan orientasi pengenalan nilai ya. Ini bukan judulnya kali itu ya. Itu tema utamanya dari Pak. Dan kalau lihat judul kegiatannya apa? Yang depan. Oke, ini peningkatan kapasitas dan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran guna mewujudkan SDM yang tangguh. Oke, terima kasih Mas Satria. Dari apa yang disampaikan tadi hampir 1 jam lebih. Oke, 1 jam lebih. Namun saya lihat tadi tidak match antara permasalahan dengan treatment atau upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh Mas Satria di dalam kegiatan ini. Salah satu contoh tadi permasalahannya coba di permasalahan dibuka. permasalahan. Nah, bukan permasalahan SDM tadi. Nih, Itu bukan ini latar belakang permasalahan. Terus yang bawah dan terbatasnya kompetensi. oh enggak, tadi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi kan ini tingkat kepatuhan dan disiplin anggota yang rendah terhadap SOP yang sudah ada. Nah, kalau tingkat kepatuhan ini kan sebenarnya solusinya kan cukup menggunakan regulasi atau aturan undang-undang yang mengatur tentang kedisiplinan ASN ya kan. Di situ ada sanksi ya kan, peringatan 1, 2, dan 3 kan itu. Enggak perlu harus melakukan treatment dengan menggunakan pelatihan-pelatihan yang Mas Satria sampaikan tadi. Nah, kalau treatment yang disampaikan tadi ini justru permasalahan yang disampaikan di sini harus lebih create dalam arti connect gitu loh, nyambung. Mungkin Mas Satria bisa menyampaikan bahwa di dalam penyelesaian pemadaman respon time di atas 15 menit. Nah, ya kan, berarti kan skill kemampuan dari petugas pemadam kita itu kan masih rendah di situ kelihatan. Terus mungkin terkait dengan safety, keamanan daripada anggota kita, berapa kali kita melakukan proses pemadaman, ada nggak data kita jumlah personel kita yang mengalami accident, mungkin ya kecelakaan kerja atau gimana, itu ada berapa? Justru di situ yang menjadi problem, sehingga nyambung dengan treatment tadi yang direkomendasikan oleh
Mas Satria. Jadi kalau saran saya terkait dengan kedisiplinan ini diganti aja. Di situ problemnya mungkin terkait dengan tidak kemampuan daripada teman-teman pemadam di bawah standar yang ditentukan oleh Kemendagri, yaitu dalam proses pemadaman mereka rata-rata di atas respondennya di atas 15 menit. Itu justru lebih nyambung dengan yang diusulkan. Kayak 4 masih minimnya kesadaran dan pentingnya peningkatan SDM, oke lah. Tapi kalau kedisiplinan kayaknya nggak ada korelasinya lah. Siap. Keterbatasan anggaran Dinas Pemadam dalam menyelenggarakan pembinaan, oke. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap kepastian karir dan jaminan sosial bagi petugas pemadam kebakaran. Ini kaya orang nyambung nih. Ini negara kesejahteraan orang-orang perlu dilatih. TPPD tunggake ini sini. Di nomor 2 sama 3 dihilangkan aja, Mas Satria. Jadi permasalahan itu sesuai, nyambung dengan treatment atau upaya-upaya yang disampaikan Mas Satria tadi. Mungkin 2 hal itu yang perlu perbaikan antara permasalahan dan upaya perbaikannya, Pak. Ya, nyambung. Mungkin ada yang lain dari Pak Ratman atau Pak Joko. Terima kasih. Ya. Permasalahan karena kita sering merekrut anggota baru. Itu kan perlu adanya pelatihan. Ya. Siap. Terima kasih. Proses seleksi. Oke, terima kasih, Komandan. Monggo, ada pertanyaan atau masukan? Cukup ya. Mungkin nambah. Siap, Pak Thomas. Nama Thomas, mungkin nggak mau nambah. Ada permasalahan yang dihadapi, tentunya juga disitu di adanya keterbatasan anggaran dan P3K itu juga nanti masuk dalam koridor birokrasi pemerintah. Jadi disitu harus dimasukkan aja untuk sudah adanya jaminan kesehatan. Jadi seperti fasilitas kesehatan bisa didapat. Jadi jangan hanya istilahnya judge negatifnya aja yang di itu, tapi sudah ada apa dari pemerintah daerah itu dimasukkan, dan juga regulasi apa yang menjadi dasar dengan misalnya dari Kemendagri atau apa yang itu menjadikan meningkatkan SDM itu. Jadi sebagai apa ya, aturan atau undang-undangnya apa dan atau sesuai dengan undang-undang. Mungkin itu. Terima kasih Pak Thomas dan Komandan. Mungkin ada tambahan lagi? Asik. Coba dinaikkan yang halaman ketiga. Yang ketiga. Nah ini masih tadi bagian pertama dari awal juga. Nah ini terbatasnya kompetensi. Ini harus jelas nanti kalau terkait kompetensi yang ada itu terbatasnya berapa, standarnya berapa, Jumlahnya, kuantitinya. jadi ketika terbatasnya harusnya apa itu harus standar yang diperlukan itu berapa. Jadi kalau bila terbatas berarti kita tinggi. Terima kasih. Izin menjawab terkait dengan terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran ini. Maksudnya petugas yang sudah kita berikan pelatihan, mulai dari Damkar 1, Damkar 2, mungkin rescue ataupun inspektur, ini adalah terbatas. Mungkin inspektur yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta ini hanya 3 atau hanya 4. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 7. Itu adalah suatu kebebasan. Kemudian
mulai dari yang Damkar 1 yang sudah memiliki sertifikasi Damkar 1 untuk saat ini hanya sekitar 74 orang. Sedangkan masih tersisa ada 22 yang belum memiliki sertifikasi Damkar 1. Ini adalah terbatasnya kompetensi SDM yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. Sedangkan untuk Damkar 2 ataupun mungkin rescue ini juga di Dinas Pemadam sendiri kita juga membutuhkan. Pada saat ini yang memiliki sertifikasi Damkar 2 hanya 3 orang. Kemudian rescue hanya ada 2 orang. Itu adalah terbatasnya kompetensi SDM yang ada. Maka dari itu sebisa mungkin apa yang tadi dipaparkan dari BKSDM itu bisa memfasilitasi untuk kenaikan daripada grade untuk teman-teman yang di lapangan. Karena apa? Karena sekarang dari pemadam sendiri tidak hanya pemadaman, namun juga di situ ada penyelamatan yang notabene adalah membutuhkan skill-skill ataupun kompetensi yang khusus yang diperlukan di lapangan. Demikian, Komandan. Jadi maksudnya ketika dijelaskan ini supaya kalau kita bisa nangkap BKPSDM itu langsung mas, saya kira biro, maksudnya Idealnya piro jumlahnya? jadi supaya BKPSDM itu Untuk ABK-nya sebetulnya kan 132 keseluruhan jumlah personil. Sedangkan di tempat kita hanya ada 90 personil yang ada di lapangan dan yang sudah bersertifikasi itu baru 74 orang, masih tersisa 22 orang belum bersertifikasi secara khusus dari kementerian. Demikian. Sudah cukup? Cukup? Mungkin Sudah cukup semua Pak Joko sebelum diakhiri. Bu, mana? Cukup. Ya cukup Mas Satria. Oke, terima kasih Mas Satria yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya terkait dengan peningkatan SDM di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Aplaus buat Mas Satria. terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Bapak Kabid, kemudian Bapak Kasiop, kemudian Bapak Kasih Sarana Prasarana dan rekan-rekan semuanya yang pada siang hari ini sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta. Mungkin ada salah kata maupun tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.